Halo Sobat Channel, kembali lagi kita pada episode keempat, Godfather. Pada episode kali ini kita akan memaparkan silsilah dari Godfather, mulai dari abad ke-20 sampai abad pertengahan. Jadi silakan bagi Sobat Channel kencangkan volumenya agar tidak ada yang terlewatkan dari pemaparan kita kali ini. Selamat menonton. Mungkin dari beberapa Sobat Channel yang suka menonton film, terbesit sebuah kisah keluarga Corleone atau si Don Pinto. Disutradari Francis Ford Coppola, dirilis tahun 1972. Film yang diangkat dari kisah novel berjudul serupa, penulisnya bernama Mario Puzo. Film ini dibintangi Marlon Brando sebagai Pinto Corleone, seorang don atau pemimpin dari keluarga kriminal yang dikenal sebagai Corleone Family, dan Al Pacino sebagai Michael Corleone, putra bungsu yang meneruskan bisnis mafia dari bapaknya. Film ini sangat hits di zamannya dan dinobatkan sebagai film terbaik sepanjang perfilman di dunia, di mana film ini menceritakan tentang keluarga gangster atau mafia di New York yang merupakan imigran dari Italia, tepatnya di Sisilia. Di video ini kita tidak akan membahas full tentang alur cerita dari film The Godfather, karena mafia sesungguhnya bukanlah dari keluarga Corleone, melainkan dari sekelompok gangster Italia yang dipimpin oleh Giuseppe Mazzini. Perlu diingat, kata mafia bukan berasal dari bahasa Indonesia, yang biasa kita istilahkan sebagai kelompok kriminal atau kejahatan berorganisasi atau gangster. Kita sebagai orang Indonesia memang tepat untuk menafsirkan kata mafia ini. Tapi, kata mafia sebenarnya berasal dari Italia. Pendiri mafia sesungguhnya adalah Giuseppe Mazzini, lahir di Italia pada 22 Juni 1805, yang dikenal juga sebagai pemimpin revolusi Italia. Jangan dari kata mafia diawali dari nama pendirinya, yaitu Mazzini Autorizza Furtinceni Avvelenamenti. Sangat indah didengar, tapi artinya Mazzini mewenangkan pencurian, pembakaran, dan peracunan. Mazzini sangat dekat dengan Adam Weishaupt, sang Perdana Menteri pertama Amerika Serikat pada era George Washington. Menurut buku yang ditulis Andrew Varna berjudul World Underworld yang diterbitkan Museum Perth London 1957, konon Mazzini juga menjabat sebagai Grand Master Freemasonry Italia. Apa mungkin Mazzini juga terlibat dalam organisasi Illuminati? Salah, saya nggak berani menyimpulkan. Memang di zaman George Washington ini istilah Illuminati sedang trending-trendingnya, sampai sang presiden Amerika pertama ini menulis tentang ancaman ideologi Illuminati yang tersimpan di Library of Congress. Benar atau tidaknya, silakan sobat baca sendiri bukunya. Bersyukurlah kita tinggal di Indonesia, di mana akses internet melimpah. Kita bisa langsung verifikasi setiap informasi yang diterima dengan beberapa website. Tinggal kita klik kata kuncinya, langsung tuh muncul referensi-referensinya. Oke, balik lagi kita pada judul. The Godfather sesungguhnya bukanlah Pinto Corleone atau Giuseppe Mazzini, melainkan sosok anak yang lahir dari keluarga sederhana dan bukan dari karangan mulia. Dia lahir dari abad pertengahan, yang disebut juga abad pencerahan Eropa. Dialah Cosimo de' Medici. Sebelumnya kita sepakat bahwa semua agama melarang sistem keuangan yang ada di bank. Untuk umat Islam disebut riba. Banyak terdapat pada ayat-ayat kitab suci Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang larangan riba. Bagi sobat yang beragama Nasrani, mungkin tahu cerita tentang Yesus yang menjungkir balikan bangku-bangku para bankir yang berdagang atau bertransaksi di kuil-kuil tempat bersembahyang umat. Baiklah, kita kembali ke Florence, Italia. Di kota ini juga dianugerahi dengan penuh bakat-bakat kreativitas. Atas kecintaan keluarga de' Medici terhadap karya seni,
Sekaligus untuk memperindah dan memperkuat istananya, Medici melindungi dan membiayai para seniman dan ilmuwan besar di zaman itu, seperti Michelangelo, pelukis dan pemahat batu yang karyanya sangat indah dan memiliki berbagai spekulasi di dalamnya. Brunelleschi dianggap sebagai bapak arsitektur dunia. Botticelli yang karyanya sangat indah dan mengandung banyak kontroversi dari beberapa para peneliti sejarawan. Leonardo da Vinci. Sama seperti Michelangelo, Leonardo da Vinci juga seorang pemahat batu dan pelukis profesional yang karyanya membuat kita takjub melihatnya, seperti lukisan Mona Lisa, The Virgin of Drop, dan lain-lain. Galileo, yang disebut juga bapak astronomi dan fisikawan dengan karya terpopulernya teleskop yang dia gunakan untuk mengukur rotasi bintang. Dua tahun setelah kematian Lorenzo Medici atau generasi terakhir dari keluarga Medici, keagungan serta martabat Florence mulai melemah. Satu peristiwa besar yang menandai gejolak kemunduran kota yang indah dan penuh dengan seni ketika tentara Prancis yang dipimpin oleh Karat VIII melakukan invasi. Serangan ini mulai kemunduran politik dan budaya di Florence, yang kemudian berujung dengan pengambilan alih Italia. Pasukan Prancis akhirnya mengusir keluarga Medici dari Florence. Mereka kemudian bertahan di pengasingan hingga tahun 1512. Esensi dari kisah The Godfather ini mengingatkan kita akan kejayaan dan kekuasaan tidaklah abadi. Berharap kedudukan seseorang yang saat ini di atas tidaklah menjadi beban untuk seseorang yang di bawah, karena posisi di atas pasti akan ada ancaman dan hantaman yang jauh lebih besar. Dan kedudukan seseorang yang saat ini di bawah akan terus berusaha sampai puncak keberhasilan, walau hanya bermodal tekad dan kepercayaan. Percayalah, setiap kepemimpinan pasti ada masanya, dan setiap masa itu pasti ada pemimpinnya. Terima kasih atas dukungan dari Sobatnya Channel. Perlu kami sampaikan, video ini bukanlah video terakhir yang kami unggah, karena masih banyak video-video selanjutnya yang tidak kalah menarik untuk sama-sama kita simak. Dengan penuh kerendahan hati, kami mohon maaf atas ketidaksempurnaannya, dan kami mempersilahkan bagi Sobatnya Channel memberikan masukan atau saran untuk video-video kami selanjutnya. We open-minded. Terima kasih.